Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi wa kafaa wa salamun ala ibadihi alladhina istafaa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفاء. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال أيضا: ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام الليلة القدر عند الهجرة الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون، والله المقلب القلوب الذي ينظر قلوبنا وأعمالنا. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berkehendak mutlak membolak-balikkan hati manusia, yang menggenggam hati setiap kita semua, dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-muqallib al-qulub alladhi yanzuru qulubana wa a'malina. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kepada hati-hati kita semua. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan persoalan hati. Karena hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maulana Sa'ad Sabdamat Barakatuh ketika menyampaikan pesannya beliau kurang lebih tahun 98, beliau katakan, nanti suatu saat akan ditemukan, akan didapatkan setiap orang akan perang dengan tertib. Tertib tahun sekian begini, tertib A begini, tertib B begini. Sementara beliau katakan mereka melupakan tertib yang tertinggi. Tertib yang tertinggi adalah menjaga kesatuan hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu jemaah lewat, orang-orang awam, orang-orang rendahan dikirim Maulana Sa'ad untuk kemudian membuat dakwah yang pertama. Karena mereka orang awam, mereka orang rendahan. Apa yang mereka buat? Mereka hanya duduk di emperan masjid saja selama 3 hari. Tetapi mereka menjaga kesatuan hati di antara mereka. Sehingga ketika mereka kembali kepada Maulana Sa'ad Sabdamat Barakatuh dimintai kabusari, apa yang telah kalian buat? Wahai Tuan Maulana, kami mau buat apa? Kami orang awam, kami tak mampu apa-apa. Tetapi kemudian apa yang kalian bawa? Kami tak bawa apa-apa, melainkan kami menjaga hati satu sama lain. Maka Maulana Sa'ad Sabdamat Barakatuh beritahu, dunia telah berubah dengan sebab kalian menjaga hati satu sama lain. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah milik Allah. Maka hendaklah kita menjaga hati kita, menjaga hati saudara-saudara kita,
maka dengan demikian akan muncul mahabbah, akan muncul cinta, dan dari cinta itulah akan muncul daripada hikmah. Al-Quran telah menjelaskan, "May yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Mana orang yang paling baik di antara kita? Mana orang yang paling tinggi ilmunya di antara kita? Mana orang yang paling banyak sifatnya di antara kita? Al-Quran telah menjelaskan, "Man yuti'illah." Ketika seseorang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, bijak. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ahsanu umurakum awsatuhum." Sebaik-baik urusan kalian adalah ketika kemudian kalian bisa mengambil jalan tengah, ketika kemudian kalian bisa berdiri sebagai ahli hikmah, maka berarti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Faqad, sungguh benar-benar Allah jelaskan dalam Al-Quran. Faqad utiya khairan katsira. Sungguh benar-benar orang tersebut telah mendapatkan amat sangat banyak kebaikan yang ada pada dirinya. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka berbicara tentang hati adalah pembicaraan yang kemudian akan berkelanjutan sampai di akhirat. Segala sesuatunya nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu sederhana ketika kita kemudian membeli buah, anggaplah semisal buah durian, maka kita akan mengatakan buah durian ini adalah satu kesatuan, mulai daripada kulitnya sampai kepada bahagian belahannya, buahnya, bijinya dan sebagainya. Lantas yang mana yang kita katakan buah durian? Inti dari durian yang mana kita katakan buah durian? Otomatis kulitnya kita akan lepaskan. Otomatis bahagian-bahagian pemisah di antara buah itu kita lepaskan. Maka kemudian pun juga di antara isi dengan biji kita akan lepaskan. Itukah yang kita katakan durian? Itukah yang kita katakan buah durian? Tidak. Ternyata mereka penjual jus lebih paham daripada durian. Maka dibuatlah jus, diambil sarinya. Itukah yang kita katakan durian? Bukan. Ternyata mereka para medis lebih paham tentang durian. Ternyata di balik jus durian itu ada zat-zat yang kemudian bisa mendatangkan manfaat dan mudarat yang telah dititipkan oleh Allah dalam buah durian. Ada manfaat dan mudarat di dalamnya. Lantas kalau kemudian para medis telah menjelaskan kandungan daripada buah durian, ada vitamin A ini dan itu dan sebagainya, ada kandungan ini itu dan sebagainya, itu kayak kita katakan durian? Bukan. Mana durian yang sebenarnya? Durian yang sebenarnya adalah di surga. Apa yang hari ini kita buat, apa yang hari ini kita lakukan, kita semua akan tuai nanti di akhirat. Semua akan ditimpakan kepada kita semua. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala amat sangat bijak dan benar ketika para ulama menjelaskan tidak ada itu urusan dunia. Jangan pernah kita katakan saya mau ke kantor urusan dunia, ke pasar, ke toko, ke kebun urusan dunia. Tidak ada urusan dunia. Semua urusan kita adalah urusan hari akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak ada yang kita bisa dustakan. Setiap ucap tutur kata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka masihkah kemudian kita katakan ini urusan dunia? Urusan kantor kita belum berakhir. Urusan kebun, toko kita belum berakhir. Akan berakhir ketika kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hikmah datang dalam diri seseorang, persoalan yang datang dalam kehidupannya, dia tidak melihat sebagai kulit durian saja. Dia tidak melihat sebagai bagian yang memisahkan antara buah dengan biji durian, tidak. Dia tidak hanya menganggap sebagai jusnya saja, tidak. Urusannya sampai di akhirat. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menjaga hati kita, menjaga hati orang-orang yang ada di sekitar kita, maka hati itulah yang akan menyatukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa untuk kemudian senantiasa kita tanya dalam diri kita, senantiasa kita merenung, menengok ke dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya munawwir qulub, nawwir qulubana ala anwarik. Kita minta kepada Allah, titiplah nur di dalam hati kami ya Allah. Masukkanlah nur ke dalam hati kami ya Allah. Karena ketika hati telah diterangi dengan nur, maka mata kita akan melihat kebaikan, mulut kita akan berucap kebaikan, semua akan nampak baik dalam pandangan kita. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengajak para sahabatnya untuk kemudian melihat satu ekor bangkai keledai. Masih nampak seperti seekor keledai, tetapi dia sudah berubah menjadi bangkai. Bahkan masih bergerak-gerak, tapi gerakan daripada bangkai itu adalah gerakan daripada ulat belatung. Wujudnya masih seperti daripada keledai tadi yang senang berbaring, tapi ternyata sudah berubah, dikerumuni dengan ulat belatung. Masih bergerak dia, tapi yang bergerak adalah belatungnya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala memanggil sahabatnya satu persatu. Ma ra'aita, ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana pendapat kamu fi hadha tentang daripada seekor keledai ini? Bagaimana pendapat kamu? Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian mengatakan ini menjijikkan, ini baunya kurang sedap, apa dan sebagainya. Macam-macam pendapat kemudian diberitahukan. Sayyidina Umar ingin mengajarkan hikmah. Kemudian diberitahu, kalau seperti itu, ini keledai ingin dijual dengan harga 200 dinar, lebih mahal daripada keledai hidup. Adakah di antara kalian yang mau beli? Maka dia katakan, jangankan bangkai, yang masih hidup saja kalau 200 dinar kami tak mau, apalagi bangkai. Kalau kalian tak mau beli, maka diberikan secara cuma-cuma. Siapa yang mau ambil keledai ini? Maka dia katakan, tadi membeli saja kami tak mau, diberikan secara gratis kami tak mau. Siapa yang mau dengan bangkai ini? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keburukan itu seperti bangkai. Tak ada orang yang mau membelinya, tak ada orang yang mau meraihnya, tak ada orang yang mau memikulnya sampai di hadapan Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulana Sa'ad Sabdamat Barakatuhu, beliau mengajarkan kepada kita, menjelaskan dengan hikmah dua mata yang Allah berikan kepada kita. Fi ainaini, dalam isim tasniyah, makna daripada dua pandangan mata adalah agar supaya mata kanan kita sibuk melihat kebaikan orang lain dan mata kiri kita sibuk melihat keburukan kita. Sebaik-baiknya kita pasti ada buruknya, dan seburuk-buruk orang lain pasti ada baiknya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandang kebaikan orang, maka kita akan menjadi baik. Pandang keburukan kita, maka kita akan istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita balik, kita sibuk melihat keburukan orang, kita sibuk melihat kebaikan kita, maka Maulana Sa'ad Sabdamat Barakatuh beliau katakan, saya takut jangan sampai kemudian keburukan itu ditimpakan kepada kalian. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Inilah hati yang senantiasa dijaga. Inilah hati yang hanya hati itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati yang terjaga akan dipanggil oleh Allah dengan kerinduan. Ketika dia sakaratul maut, ketika dia nasa, tidakkah kita semua rindu ingin dipanggil oleh Allah dengan cinta ketika kita sakaratul maut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wallahi demi Allah, tidak ada kebahagiaan meskipun kita tak punya harta, apalagi kalau memang ada. Meskipun kita tak punya pangkat, apalagi kalau memang ada. Tidak ada kebahagiaan kecuali kemudian Allah panggil kita pada saat kita sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Maksud tenangnya ini seperti apa? Tenangnya itu bukan mingkem. Tenangnya itu bukan kemudian yang tidak. Tapi tenangnya itu seperti apa? Dalam bahasa istilah anak muda dikatakan don't panic. Tidak ada kepanikan. Sehingga dia tenang saja. Ketika orang marah dia tenang. Ketika orang kemudian ngomel dia tenang. Dia tenangkan jiwanya. Dia menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Karena ketika hatinya rusak, dia takut hubungannya dengan Allah pun juga rusak. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, Yahya bin Asim radhiyallahu taala rahimahullah telah menjelaskan hampir setiap malam beliau katakan, saya akan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menghakimi diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi beliau jelaskan, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatik wa la yatibun naharu illa bitaatik wa la yatibud dunya illa bidhikrik ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك. Cinta itulah yang mendatangkan kerinduan. Rindu kepada Allah. Rindu untuk menangisi dirinya. Rindu kita tengok air mata kita sudah bertahun-tahun tidak menetes. Hati kita sudah keras. Kalau hari ini kita tak mampu menangis, bukan kita yang tak mampu menangis. Kenapa? Air mata kerinduan, air mata pertobatan adalah air mata yang mahal. Alim ulama menjelaskan, satu tetes air mata yang kemudian air mata itu telah menetes dengan sebab dia takut kepada Allah, dia rindu kepada Allah, dia takutkan dosa-dosanya. Maka air mata itu sudah cukup untuk kemudian memadamkan api neraka yang semakin berkobar ingin membakar ibu dan bapaknya. Maka kalau hari ini kita tak mampu menangis, kita tak mau menangis, bukan kita yang tak mau, Allah yang tak mau menghargai mahal air mata itu. Kalau Allah sudah tidak mau, bukankah ini musibah yang besar? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahya telah menjelaskan, Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, tempatku bergantung, tempatku bersandar, tempatku curhat, tempatku untuk kemudian ketika aku terpojokkan, ketika aku tersurutkan, tidak ada tempat lari. Fafirru ilallah, kecuali hanya lari kepadamu ya Allah. Bahkan istri yang katakan dia sayang cinta kepada saya, terkadang pun juga kemudian tak menjaga hati dan perasaan saya. Bahkan orang-orang di sekitar saya pun seperti ini. Maka minta kepada Allah, Ilahi ya Allah, tidak ada tempat bersandar saya kecuali Engkau. Kalau saya tak kembali kepadamu ya Allah, akankah saya kembali kepada masa jahiliyah saya? Akankah saya kembali kepada masa-masa kelam saya? Akankah saya kembali kepada masa hitam itu ya Allah? Saya tak mau ya Allah. Izinkan kemudian ya Allah, untuk kemudian saya kembali kepadamu. Minta kepada Allah untuk kemudian Allah tata hati kita, Allah jaga hati kita untuk kembali kepadanya. La yatibul lailu illa bimunajatik. Minta ya Allah. Kami takut ya Allah, mungkin malam kami sudah diisi dengan maksiat. Mungkin malam kami sudah diisi dengan kelalaian. Ya Allah, kami takut ya Allah. Malam-malam yang kami lalui kami takut. La yatibul lail. Karena ternyata tidak ada keindahan dalam hidup kami ya Allah. Dari malam-malam yang kami lewati, tidak ada keindahan daripada malam-malam kami. Illa bimunajatik. Kecuali Engkau sentuh hati kami ya Allah. Untuk kemudian kami angkat tangan kami. Untuk kemudian kami munajat kepadamu ya Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Uzairun At-Taifuri beliau jelaskan, ketika di malam hari bahkan senantiasa kita ulang-ulang daripada syair kerinduan ini. Ilahi lastu lil firdausi ala. Ya Allah, tidak pantas memang saya kodok masuk ke dalam syurga. Apa yang kemudian bisa pantas untuk diri ini berada di syurga ya Allah?
Lastu firdausi ahla. Ya Allah, kalau kami melihat diri kami tak pantas untuk kemudian menjadi penduduk surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Namun ya Allah, kami tak kuat menderita ya Allah. Kami tak kuat susah ya Allah. Apalagi harus kemudian dipertemukan dengan api neraka, dengan siksa neraka ya Allah. Wala aqwa, kami tak kuat ya Allah. Alan naril jahimi, atas siksa yang akan Engkau siapkan kepada kami Allah ketika kami berada di dalam neraka. Kami tak kuat ya Allah. Wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fahabli taubah, berikan taufik kepada kami ya Allah. Jadikan kami ini adalah orang yang senantiasa dalam dekapan-Mu ya Allah untuk bertaubat. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan kami bertaubat ya Allah. Izinkan kami mencela diri kami ya Allah. Izinkan kami mencaci maki diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Maka orang yang paling baik ini adalah orang yang kemudian dia mau cela dirinya di hadapan Allah. Orang yang kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencaci maki dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah." Ya Allah, memang saya jelek ya Allah. Memang saya kasar ya Allah. Memang saya bodoh ya Allah. Memang saya miskin ya Allah. Memang saya ini dan itu. Ini saja yang mulia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Rafa'ahullah." Allah akan bebaskan dia dari apa yang dia takutkan. Allah akan bebaskan dia dari pencelaan atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. La yatibul lailu illa bimunajatik. Ternyata tidak akan indah malam-malam yang kami lalui ya Allah, kalau Engkau tak beri taufik kepada kami untuk mengangkat tangan kami munajat di hadapan-Mu ya Allah. Wala yatibun naharu illa bita'atik. Ya Allah, aktivitas kami di siang hari, di pagi hari, di sore hari, kami mencari dunia, sementara kami lupa kepada yang memiliki dunia. Kami mengejar rezeki, sementara kami menjauh kepada yang memberikan rezeki. Wala yatibud dunya illa bita'atik. Maka ya Allah, meskipun seluruh dunia itu Engkau berikan kepada kami, meskipun seluruh pangkat itu Engkau serahkan di atas pundak kami, meskipun segala gelar kemuliaan itu Engkau bersematkan, berikan pada diri kami, maka orang yang benar cintanya kepada Allah, dia akan mencaci maki dirinya. Wala yatibud dunya, seluruh dunia ini tidak akan terasa indah ya Allah. Meskipun seluruh yang ada di atas langit dan di bawah bumi telah Engkau wariskan untuk menjadi milik kami, ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya ya Allah, illa bita'atik, kecuali hanya dengan ketaatan kepada-Mu. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian harus berani menafikan bahwasanya apa yang hari ini datang dalam kehidupan kita, apa yang hari ini kita genggam, ketika kemudian ketaatan memanggil kita, ternyata ketaatan jauh lebih di atas dari semua harta yang kita genggam. Ketaatan jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi dibalik semua pangkat yang telah kita pikul. Maka ternyata orang yang paling kaya, orang yang paling tinggi jabatannya adalah orang yang paling taat menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita minta kepada Allah, memohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menerangi hati kita, alladzi yadhuru qulubina wa a'malina. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melihat daripada hati kita semua. Hanya melihat daripada hati kita semua, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu daripada hati kita. Bahkan para malaikat, mereka tak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Para malaikat bisa mencatat amal-amal kita, tetapi dia tak mampu melihat apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dibuktikan ketika di akhirat nanti. Dalam hadits qudsi, Allah rindukan orang-orang yang mau menghancurkan hatinya untuk agama. Mallaqiyani wa huwa yastahyi minni.
ansaitul hufadzata dzunubahu. Ketika hati kita hancur, ketika hati kita remuk, ketika hati kita hangus dan kita bertahan dalam istiqomah, Allah Subhanahu wa taala rindukan dia. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan cintanya merenung Allah taala. Saat itu Allah beri kesempatan, beri ruang, beri space kepada kita untuk kemudian menjadi orang yang dirindukan oleh Allah. Malaqiyani, maka siapa yang nanti jumpa denganku, kata Allah, wa huwa yastahyi minni, tidak ada yang dia bawa. Dia tak punya ilmu karena dia awam. Tidak ada yang dia bawa. Dia tak punya sedekah karena bukan orang dermawan. Tidak ada yang dia bawa. Tapi selalu saja menjaga hatinya. Bertahan dengan hatinya yang hancur. Bertahan dengan hatinya yang remuk. Bertahan dengan hatinya yang hangus. Istiqomah dengan kehancuran hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ansaitul hufadzata dzunubahu, maka aku, kata Allah, akan menjadikan malaikat pun juga pangling, bingung ketika orang itu dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Para malaikat komplain, kalian tak boleh masuk ke dalam surga. Kalian bukan mujahid, kalian bukan dermawan, kalian bukan siapa-siapa. Diusir dia, pergi kamu dari sini. Tak pantas kamu untuk berada di surga. Mau kemana kita di akhirat kalau bukan ke surga? Kita semua berharap untuk sampai di surga. Maka tidak ada jalan lain. Semua orang akan datang ke sana. Dihalau para malaikat, diusir para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, panggil kemudian mereka. Panggil mereka. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dipanggil, malaikat protes. Siapa mereka ini? Tidak ada bekas perjuangan. Tidak terpotong tangannya, tidak terpenggal lehernya. Siapa mereka ini? Orang yang tidak ada catatan dalam catatan amal kami. Siapa dia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, belah dadanya. Ini adalah umatnya Rasulullah. Belah dadanya. Maka para malaikat baru tahu ketika dada umat akhir zaman, ketika dada kita dibelah, maka malaikat melihat ternyata hatinya telah hancur untuk agama, hatinya telah remuk untuk agama, hatinya telah hangus menanggung malu karena agama, tetapi dia bertahan dan istiqomah. Maka para malaikat pun juga kemudian katakan, kalau seperti ini kami tidak lagi bisa menahan orang ini. Izinkan, perkenankan, persilahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Wa abashiru bil jannah. Masuklah ke dalam surga. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hati yang mesti senantiasa kita jaga. Kita menjaga hati kita, menjaga hati saudara-saudara kita, menjaga hati umat ini agar supaya kelak kemudian Allah Subhanahu wa taala pantaskan untuk menyatukan hati kita. Allafa baina qulubina hatta fil jannah. Allah satukan hati kita sampai di dalam surga. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru 2 poin yang disampaikan oleh Yahya tadi. Masih ada 3 poin yang belum bisa kita bahas karena sebenarnya Masya Allah bayan subuh diminta hanya waktu 7 sampai 10 menit saja. Ini juga mungkin sudah 30 menit. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Dialah yang memiliki hati kita. Dialah yang memegang hati kita. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah untuk senantiasa dalam ketaatan kepada-Mu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka usaha ini dikatakan usaha atas hati. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita di kantor kita terlalu dielu-elukan, terlalu dimuliakan. Mungkin kita di rumah kita terlalu dibanggakan. Coba kita keluar di jalan Allah. Coba kita perjuangkan agama. Maka di situ kita akan menjadi kerinduan ketika hati kita dihancurkan, ketika hati kita diremukkan, ketika kemudian hati ini bisa dipersembahkan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Masih ada masa beberapa hari kami di sini untuk bapak-bapak hadirin sekalian, saudara kami buat persiapan untuk bisa keluar 3 hari. Bapak, mungkin kalau saya tawarkan kita uang 1.000, mungkin kita bilang uang anak-anak itu. 10.000 mungkin kita sudah mulai bergeming. 100.000 semakin tertarik. 1 juta lebih banyak, lebih suka kita. Diberitahu, Pak, saya kasih ke 100 juta, biar ada uang tak. Insya Allah kalau 100 juta kita tidak mau tolak. Seharusnya agama begitu, Pak.
Kalau ditawari 3 hari kita tidak mau, berarti kita maunya 40 hari. Kalau kita ditawari 40 hari tidak mau, berarti kita maunya 4 bulan. Kita ditawari 4 bulan tidak mau, berarti kita mau 6 bulan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa berbanding terbalik hari ini? Prosentase hajat, hasrat, keinginan kita dengan dunia berbanding terbalik dengan hajat, hasrat kita kepada akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.